Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Semuanya yang sangat saya hormati, teman-teman tim akun YouTube Arwah Channel, semoga senantiasa tetap semangat dan diberi kesehatan. Semua santri, alumni Al-Islah Pasuruan khususnya, semoga semuanya diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Dan mari saling berdoa untuk semua teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semoga semuanya diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan semua aktivitasnya diberi kelancaran semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di akun YouTube Arwah Channel. Semoga Arwah Channel selalu memberikan manfaat dan memberikan ilmu, pengalaman kepada kita semua, dan semuanya bisa mengambil hikmahnya, dan semuanya selalu memberikan semangat, support, dan masukannya. Alhamdulillah, kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang unik. Tentunya dalam kehidupan ini kita semua dihadapkan kadang dengan sesuatu yang ajaib, atau mungkin yang sulit untuk dihindari, sulit untuk disikapi, tapi sebenarnya semuanya itu ada solusinya, ada titik terangnya. Asalkan kita semua mau belajar, mau berusaha, berikhtiar menjadi yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang sangat saya hormati, teman-teman Al-Islah yang sangat saya cintai, kita semua pasti dalam kehidupan akan dihadapkan pada beberapa hal, khususnya kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga itu banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan, yang harus dihadapi dengan profesional. Kali ini saya akan bicara tentang kita, khususnya yang sudah berkeluarga, itu kadang dihadapkan tentang putra-putri kita. Tidak sedikit dari kita yang mempunyai putra atau putri, yang mempunyai adik, yang mempunyai misanan, mempunyai saudara yang masih kecil, itu kadang nangisan, nangisan, istilahnya orang desa itu adalah nangisan atau rewel. Rewel itu istilahnya orang desa saya, atau mungkin sama nih dengan istilah nama di rumah bapak ibu semuanya, nangisan, rewel. Bahkan saya mempunyai tetangga, tetangga itu mempunyai anak kurang lebih umur 3 tahun setengah. Itu padahal bisa dikatakan umurnya sudah lumayan, 3 tahun setengah. Itu kalau malam itu setiap hari itu pasti anaknya itu nangis plus rewel. Pasti anaknya nangis
dan rewel. Dan hal-hal semacam itu, kejadian seperti itu khususnya yang dialami oleh tetangga saya itu bukan di jam-jam habis maghrib, habis isya, enggak. Waktunya itu kadang mulai maghrib sampai jam 12 atau jam isya sampai kadang subuh. Nangis terus, rewel terus gitu. Itu ada tetangga saya, ini fakta. Sehingga tetangga saya itu cari solusinya itu kadang untuk mendiamkan seorang anak yang nangis tadi, untuk mendiamkan seorang anak yang rewel tadi, bapak ibunya itu keluar dan mengendarai sepeda menggonceng putranya tadi yang rewel, yang nangis itu supaya berhenti, dicarikan hiburan kemana-mana sampai menyampai beberapa kilo, karena saya pernah ketemu juga itu. Bayangkan sekarang habis isya atau mungkin jam 9 malam keluar sepedaan menghibur anak yang rewel tadi, kemudian jam 3 atau mungkin jam 2 malam baru pulang ke rumah karena baru berhenti nangisnya. Ini kan ya kasihan orang tuanya. Itu ada tetangga saya seperti itu. Ada kadang di antara kita, saudara kita atau mungkin putra-putri kita nangis atau rewel di hadapan orang dan lain sebagainya, atau mungkin di rumah sendiri, tidak sampai berjam-jam gitu. Tapi kadang orang tua ini bingung menyikapinya gitu, kadang bingungnya luar biasa. Sampai kadang-kadang kalau di tempat saya itu mencarikan syarat atau mencari doa kepada ya siapa yang dimintai barokah lah, diminumkan kepada putra putrinya yang nangisan, yang rewel tadi supaya berhenti. Itu banyak terjadi itu. Ya untuk sementara orang tua memang seperti itu solusi yang dilakukan, mencarikan syarat atau ikhtiar kepada orang-orang yang sudah dibilang membidangi dalam hal itu, minta doa lah istilahnya, atau mungkin istilah minta, kalau di tempat saya itu maaf nun sewu, minta omben-omben ya, minta omben-omben. Dan kejadian ini mungkin bukan hal yang aneh, bukan hal yang bukan hal yang kalau dalam istilah desa saya itu bukan hal yang lumrah kalau di tempat saya itu lumrah ya. Cuman kadang orang tua itu bingung menyikapinya, sehingga kadang mengajak putra putrinya main, yang nangis itu, yang rewel itu, main muter-muter ke lapangan, ke alun-alun, memberikan makanan, jajan, permainan dan lain sebagainya. Ada kalanya yang minta syarat supaya putra putrinya tidak nangisan, tidak rewelan. Lah kejadian ini sempat saya alami, artinya saya alami sendiri, ini fakta. Saya alami sendiri waktu saya dulu pulang dari ngaji ya, dari pesantren. Itu ada beberapa orang yang bertamu ke saya. Pada dasarnya dia itu ke rumah itu meminta, istilah saya di rumah saya itu minta omben-omben ya, minta omben-omben, minta air untuk diminumkan ke putra putrinya yang nangis, yang rewel tadi. Dan itu tidak 1-2 kali, enggak, sering itu. Ya, saya ya sadar dong diparani orang mintanya seperti itu, saya sadar, artinya saya bukan orang yang mempunyai profesi seperti itu. Saya mengakui, saya menyadari kalau saya orang yang bukan relevan untuk diambil barokahnya ya, karena tidak mempunyai kelebihan baik dari segi ilmu ataupun ibadah dan lain sebagainya. Akhirnya dari fakta-fakta semacam itu di lapangan
di masyarakat. Maka saya sowan ke guru-guru saya, minta arahan dan minta solusi ketika ada orang-orang seperti itu atau saudara-saudara seperti itu, putra putrinya nangis ataupun rewelan. Kemudian alhamdulillah ketika saya sowan ke guru-guru saya itu memberikan solusi singkat, padat, simpel, tapi insya Allah bermanfaat. Nah ini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dapat arahan, dapat solusi yang sangat simpel sekali, mudah dilakukan, dan insya Allah manfaat. Waktu itu saya menceritakan kejadian yang ada, sehingga pada kesimpulannya guru saya mengatakan seperti ini. Kalau ada anak atau putra putri kita atau putra putri mbak-mbak kita, ning-ning kita, kakak-kakak kita, bahkan mungkin kalau ada santri kita adalah santri kita itu nangis ataupun rewelan, kata guru saya cukup ambil air wudhu ke kamar mandi. Yang ambil air wudhu itu adalah ayah atau mamanya, bapak atau ibunya, ambil air wudhu ke kamar mandi. Ya waktu anaknya nangis itu, waktu putra putrinya nangis atau rewel, itu seorang ayah atau ibu ke kamar mandi mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, orang tua tadi, bapak atau ibu, itu menghadap ke putra putri yang nangis tadi, yang rewel tadi, dan bacakan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibacakan doa itu 3 kali setelah wudhu, kemudian ditiupkan ke bunbunan putra putrinya, di bunbunan putra putrinya. Itu kata guru saya. Alhamdulillah saya sangat ingat sekali, masih ingat betul solusi atau arahan dari guru saya. Lah sekarang saya sudah punya anak, sudah punya putri sendiri, kisaran umur 2,5 tahun. Ya pasti anak putra putri kita itu ya nangis, rewel, pasti itu. Cuman ada yang nemen atau tidak gitu ya. Lah ini saya praktekkan, arahan dari guru saya itu saya praktekkan ke putri saya sendiri. Jadi ketika putri saya itu kok nangis saja, rewel aja, entah kenapa, ya saya cuman mengingat guru saya ambil air wudhu, kemudian setelah wudhu saya membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Kemudian saya tiupkan kepalanya atau bunbunan putri saya. Setelah itu jerak langsung, nangisnya itu berhenti, rewelnya berhenti. Alhamdulillah. Lah mungkin ini barokah guru saya. Lah dari pengalaman ini, yang fakta yang saya alami dari kronologi tadi mulai dari awal sampai akhir, saya ingin membagikan pengalaman saya ke sampean semuanya, ke mbak-mbak semuanya, santri, bapak ibu semuanya, di mana saja memberikan pengalaman yang fakta ini kepada sampean semua, agar ketika putra putri kita atau mungkin putra putri tetangga kita, putra putri mbak-mbak kita, putra putri kakak-kakak kita, atau mungkin cucu-cucu kita, bahkan kalau perlu siswa-siswi kita, santri-santri kita, seperti itu tadi, silahkan ambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, kemudian ditiupkan ke bunbunan atau ke kepalanya, insya Allah selesai. Nah, pokoknya mantap aja lah, pokoknya itu mantap. Itu pengalaman saya yang mendapat arahan dari guru saya. Saya yakin orang tua semuanya itu, menurut saya tidak perlu bingung, tidak perlu kesana kemari, kesana kesini. Ya doa orang tua, khususnya ibu, itu lebih mustajabah doanya ibu itu. Silahkan berdoa sendirilah untuk putra putrinya itu, tidak usah bingung kemana
kemana, ke sana ke sini, tidak usah. Yaitu seperti tadi, seperti kata guru saya, monggo diikuti. Kalau jenengan mau, silahkan dibaca doa tadi, insya Allah mustajabah. Apalagi yang doa itu orang tua sendiri, ibu sendiri, saya yakin pasti mustajabah. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada kali ini, cerita yang saya alami dan solusinya sekalian. Monggo kalau jenengan berkenan untuk mengamalkan, alhamdulillah. Dan ini semuanya semoga membawa manfaat dan membawa barokah. Saya izinkan kepada sampean semua. Sekali lagi, orang tua semuanya tidak usah bingung, tidak usah kemana-mana, tidak usah keluar ataupun ngajak main, cukup ambil air wudhu dan bacakan tadi. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya pribadi, dan itu memang fakta. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga membawa barokah. Kalau ada kekurangan dari saya, baik dari bahasa saya ataupun mungkin sikap saya, logat saya, karena memang ini saya sampaikan apa adanya, nggak menambah, nggak mengurangi, ya nggak perlu apa-apa. Ya kalau ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.